Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Chania dari Lokal 1211 akan menjelaskan suatu kasus korupsi akibat tata pemerintahan yang buruk. Maraknya tindakan korupsi saat ini adalah konsekuensi dari buruknya tata pemerintahan yang ada. Akibatnya, pelayanan publik yang buruk dan iklim investasi yang tetap saja lemah. Hal ini diungkap Wisnu Juwono, Governance Konsultan Kantor Perwakilan Bank Dunia Indonesia, Rabu 30 April di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam seminar dengan tema Tata Pemerintahan dan Anti Korupsi. Keduanya adalah hubungan sebab akibat, ungkapnya. Menurut Wisnu, antara lain, tata pemerintahan yang baik memiliki banyaknya dimensi, antara lain adanya pertanggungjawaban politik diantaranya berupa transpirasi dan regulasi perdanaan partai. Selain itu, adanya masyarakat sipil dan media yang mandiri dan independen. Adanya lembaga pengawas legislatif, pengadilan yang mandiri dan efektif. Desentralisasi dan partisipasi pemerintah lokal dengan pertanggungjawaban. Pengolahan sektor publik yang efektif. Kepemimpinan beretika dan sektor swasta. Analisis dari kasus tersebut yaitunya, dari kasus tersebut kita bisa lihat bagaimana pemerintahan Indonesia saat ini. Korupsi seringkali dianggap bergandengan dengan pemerintahan yang buruk. Korupsi tidak hanya menjadi penyebab, tetapi juga dapat sebagai akibat dari tata pemerintahan yang buruk. Tata pemerintahan yang buruk terpusat di sekitar gagasan, tidak hanya korupsi di dalam suatu sistem, tetapi juga kurangnya transpirasi dan akuntabilitas. Pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang dan kecurangan dari mereka yang diperintah. Bad governance terjadi sebagai akibat dari seringnya pergantian pemerintah atau ketidakstabilitas politik. Hal ini telah terbukti bertepatan dengan pemerintahan yang buruk. Untuk menghentikan korupsi ini dapat dilakukan memperkenalkan undang-undang anti korupsi yang lebih kuat. Maka dari itu, kita harus menciptakan good governance agar tidak ada lagi masalah-masalah dari bad governance. Jadi, tanggapan saya terhadap kasus tersebut yaitunya, agar tidak terjadi bad governance, kita harus menegakkan institusi pentingnya pemerintahan, yaitu dengan partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli berorientasi pada konsekuensi, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategi. Selain itu, kita harus mengetahui 3 pilar pokok untuk membangun good governance, yaitu pemerintahan sektor swasta, masyarakat madani. Ketiga unsur ini harus memiliki jaringan interaksi yang setara dan sinergik. Sekianlah analisis dari sebuah kasus tentang bad governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.